kita akan bahas mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan RI, ekonomi di Indonesia mengalami kehancuran disebabkan karena adanya inflasi tinggi dan juga karena belum ada sumber pendapatan yang besar di Indonesia. Nah, inflasi tinggi yang terjadi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah karena beredarnya mata uang Jepang secara luas dan banyak di masyarakat. Peredaran mata uang Jepang tadi sekitar 4 miliar yen Jepang. Seperti yang kita tahu, ketika terjadi peredaran mata uang yang banyak di masyarakat, maka hal itu akan dimanfaatkan oleh para produsen untuk mengambil keuntungan yang semakin banyak. Akibatnya, produsen tadi menaikkan harga barang yang dampaknya akan terjadi inflasi atau kenaikan harga barang secara masif atau besar-besaran. Nah, faktor yang kedua adalah karena kedatangan tentara sekutu, baik itu Inggris ataupun Belanda, ke Indonesia. Tentara-tentara tadi banyak mengambil alih perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama juga bank-bank di Indonesia. Ketika mereka mengambil alih bank-bank tadi, dampaknya adalah mereka menggunakan uang yang terdapat pada bank di Indonesia untuk membayar gaji pegawainya ataupun membayar operasional tentaranya, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu semakin banyak dan semakin luas. Akibatnya, inflasi semakin tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Faktor yang ketiga adalah karena ketersediaan barang yang semakin menipis. Hal itu disebabkan oleh karena adanya blokade dari Belanda yang menghalangi perdagangan di Indonesia, baik itu untuk ke luar negeri ataupun dari luar negeri. Hal itu menghambat masuknya impor atau keluarnya ekspor dari Indonesia ke tempat lain yang mengakibatkan kita tidak bisa mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan dari negara lainnya. Ataupun kita tidak bisa menjual barang-barang yang kita miliki kepada negara lainnya sehingga pendapatan kita semakin berkurang. Inflasi yang tinggi tadi dicoba oleh pemerintah untuk diturunkan dengan mengadakan beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan membentuk mata uang sendiri yang diberi nama ORI atau Uang Republik Indonesia. Kebijakan pembentukan ORI ini dilakukan untuk menghilangkan mata uang yen yang ada di masyarakat karena mata uang yen tadi terlanjur banyak dan terlanjur beredar luas di masyarakat. Nah, kebijakan yang kedua adalah kebijakan Gunting Syafruddin. Kebijakan ini adalah kebijakan pemotongan nilai mata uang dari mata uang bernilai Rp25 ke atas dipotong setengahnya. Contohnya, ketika kamu punya uang Rp50, meskipun nilai yang tertera di uang itu adalah Rp50, tapi ketika kamu membelanjakannya, kamu hanya bisa mendapatkan barang atau jasa senilai Rp25 saja. Hal itu diberlakukan untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Kebijakan yang terakhir adalah kebijakan nasionalisasi De Javasche Bank. De Javasche Bank sendiri adalah bank milik kolonial Belanda ketika Belanda menguasai Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, karena kita belum punya bank sentral, akhirnya pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank tadi dan diubah menjadi Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951, De Javasche Bank diubah menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Bank sentral sendiri adalah bank yang bertugas untuk mencetak uang dan bank sirkulasi adalah bank yang bertugas untuk mengatur peredaran uang di masyarakat. Nah, tadi itu adalah beberapa masalah dan juga penyelesaiannya mengenai kondisi ekonomi Indonesia awal kemerdekaan. Sekian video hari ini, mudah-mudahan membantu kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.